Berubah yang bulannya. Ini tahu nggak? Kakak Edi. Yeah. Calon pengantin baru nih Tribuners. Apa yang terjadi di halaman 1? Apa yang selalu menarik tapi paling hot sekarang? Sampai bisa berkata-kata ini. Itu halnya halaman 1 besok itu terkait berita sedih. Ih kodo. Jadi 2 prajurit TNI gugur di Papua. Oh dede, Innalillahi. Itu diserang orang tak dikenal tapi juga kuat dari KKB, kelompok kriminal bersenjata. Jadi Selasa kemarin ada 2 prajurit dari Yonif 432 di Kostrad Karyango, itu di markas di Maros Karyango. Itu lakukan pengamanan pembangunan pagar bandara DKI yang Kusimo. Nah saat lagi amankan pembangunan pagar bandara itu tiba-tiba diserang oleh sekitar 20 orang. 20 orang itu berada Adri, ada Yudi, satu dari orang dari Maluku, putra Maluku, Maluku Tengah, kemudian satu dari Kabupaten Melaka. Melaka itu di Nusa Tenggara Timur. Meninggal setelah diserang, kemudian dibawa ke rumah sakit DKI. Itu langsung dievakuasi ke rumah sakit DKI. Kemudian habis itu langsung dibawa ke Sentani, di Bandar Sentani Jayapura tadi pagi, kemudian diterbangkan ke Makassar tadi sore. Dan ini satunya ini sampai sebentar subuh jenazah yang dari prajurit dari Maluku itu masih ada di bandara sekarang, bandara Makassar, tapi yang dari NTT itu ya dari Kabupaten Malaka sementara berada di Jakarta. Nanti jam 3 subuh sebentar diterbangkan ke Kupang, selanjutnya dibawa ke Kabupaten Malaka, akan dimakamkan masing-masing di kampung halamannya. Iya. Diupacarakan secara militer. Itu kejadian kemarin, penyerangan itu jam 11 siang. Nah, jam setengah 8 malamnya itu kan ada 12 orang ini anggota ini habis beli bahan makanan itu di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang itu di pedalaman Papua juga. Iya. Berdekatan dengan Yakuhimo. Itu bukan pagi-pagi jam 10 itu pergi beli bahan makanan. Nah, pas saat pulang itu mobilnya mogok. Di tengah perjalanan malam jam 19.30 itu diserang. Dan dari 12 orang itu 4 luka. Dibawa ke rumah sakit ke Jayapura untuk dievakuasi. Ini kan masing-masing tempat penyerangan ini masing-masing daerah pedalaman semua, jauh dari ibu kota provinsi. Nah itu berita dari Papua. Itu terkait dengan teroris KKB. Nah di Sulsel itu Kapolda tadi bilang bahwa ada 53 warga Sulsel itu terkait dengan kasus teroris yang pengeboman gereja katedral. Ada 53 orang dari Sulsel. Sudah diumumkan juga? Iya, sudah yang ditangkap itu terkait dengan pengeboman gereja katedral. Itu berita halaman 1. Fokus halaman 1 bisa terkait dengan terorisme. Iya. Di Papua dan di Makassar. Sulsel. Itu pembaca. Ada mikir paling kakak ini? Ada. Cacap piang. 2 Jeti. Halo. Regulars. Iya.
Apa yang terjadi sama PSM Makassar? Yang terjadi ya untuk besok untuk edisi Kamis 20 Mei halaman Tribun PSM besok akan membahas tentang bursa transfer. Iya. Jadi dalam beberapa hari terakhir dengan adanya informasi Liga 1 akan segera bergulir 3 Juli 2021, maka setiap tim termasuk PSM sudah dikait-kaitkan dengan beberapa pemain barunya toh. Iya. Bicaranya salah satunya ini ada ini Cambang Siapa saya itu? kaptennya Borneo FC Dede. Diego Misel kan? Iya. Jadi Diego Misel pasca Piala Menpora kemarin sudah dipastikan tidak membela lagi tim berjuluk peserta Lumba-lumba. Jadi bebas ini sekarang dari klubnya sekarang. Makanya sudah ada sinyal bahwa Diego kemungkinan akan merapat ke PSM, apalagi rekan setimnya dulu di Borneo Abdurrahman Iya. itu sudah terlebih dahulu direkrut sudah ada di PSM. Iya. Yang kedua Abdurrahman sudah memberi kode juga pemain naturalisasi asal Belanda ini akan membela PSM. Mengingat posisinya Diego kan posisinya fullback kanan. Untuk saat ini semenjak ditinggal Asnawi, PSM hanya menyisakan Zulkifli Syukur Betul. di posisi bek kanan. Lagi perlu ada penambahan. Nah, jika Diego berhasil berlabuh di PSM, maka perburuan manajemen sejak 2017 dari 2017 ini diincar sama Bos Sapri kan? Iya. Itu bisa terjawab ya, kita lihat saja nanti perkembangannya dalam sebulan terakhir ini. Dari media officer sendiri mengatakan bahwa hal itu tidak menutup kemungkinan. Cuma manajemen sekarang masih penjajakan pemain-pemain mana yang dibutuhkan. Selain itu ada berita terkait bincang bola kemarin menghadirkan stopper PSM Abdurrahman. Oh iya. Membahas terkait kondisinya saat ini kan setahun kini Iya. tidak merumput. Dia bawa cederanya. Tapi katanya sekarang kondisinya semakin membaik. Dia banyak berbagi tips khususnya untuk para pemain muda bagaimana supaya terhindar dari cedera. Abdurrahman ini sudah 2 kali dia cedera. Cukup parah kan? Banyak promo. Makanya salah satu tipsnya itu ya katanya perbanyak fitness. Fitness itu bukan cuma meningkatkan membentuk otot tubuh tapi juga supaya kuat tulang begitu mungkin untuk halaman PSM. Iya. Terus selanjutnya untuk rubrik Tribun Kampus. Iya. Apa yang terjadi? Tadi itu di Unhas, Ibu Rektor cantik ini, Prof. Duya melantik 34 pejabat baru. 34. 2 diantaranya itu dekan. Dekannya ini dekan Fakultas Ilmu Bahasa dan Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Itu apa nih? Kedua dekannya dekan
2 periode nih, oppo ki lagi. Apa gitu? Dari mana? Bagi jadi dilantik lagi. Selain itu banyak pejabat baru, ketua-ketua departemen tak? Iya. Dulu itu ketua jurusan namanya, kalau sekarang ketua departemen. Banyak ilmu komunikasi. Apa ya, baca Miki besok banyak, ada di daftarnya kan? Ada soal di daftarnya. Nah, kalau berita Darul Enem tadi Pak Prof, Pak Rektor, Prof Sensam memberikan arahan terkait apa? Menyukseskan program pendidikan profesi guru PPG. Dan itu ada rapat koordinasinya di Hotel Claro. Bagaimana supaya PPG angkatan pertama tahun 2021 ini bisa sukses. Itu semua yang lainnya ada juga dari berita Pangkep juga, ini ada ya, Bupati Pangkep. Iya. Dorong pengembangan universitas terbuka. Gimana deh? Banyak. Ada berita soal Gumi juga. Banyak Ji. Besok baca Miki untuk info-info kampus toh. Sama info-info PSM. Iya. Gitu kapan? Hah? Aman nih? Ya sudah. Sudah nih. Tidak dirasa jadi 6 menit. Dah. Kakak Barisan. Adakah? Ada dong. Dika itu. Iya. Ini dari Makassar dulu, Li. Iya. Pak polisi, kita doakan dulu anaknya Pak polisi kalau masuk rumah sakit. Kenapa kok dong? Sakit, kita tahu lagi apa. Lagi apa ya? Jadi tidak sempat beliau datang malam ini, jadi kita ambil dulu halaman. Iya. Nah ini halaman Makassar, ini Pak Wali Kota Makassar lagi marah ini, geram, marah. Mati meja. Kenapa ya? Gara-gara dia, menurut Pak Dani, dia menemukan ada dugaan pungli di Disdik Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar. Modusnya itu, bukannya tanda tangan gitu? ya itu Mi, modusnya guru atau kepala sekolah atau apa itu pejabat tenaga kependidikan harus bayar ketika minta tanda tangan oknum pejabat di Disdik Makassar. Pak Dani dapat info ini, katanya di WA langsung sama korbannya. Iya. Itu makanya Dani langsung sidak di Disdik Makassar. Kayak ini juga korban nggak tuh? Dikasih minta tanda tangan, mengadu sedeng. Mengadu lagi. Padahal waktunya mungkin itu menangis. Oh, perlu sekali kodong ini. Biar berapa kodong anunya saya anu jaki. Tapi ini sekretaris Disdik Makassar ini membantah katanya. Iya. Bilang tidak ada seperti itu. Kalau berani beda katanya, ini yang melapor ke Pak Dani, buktikan itu dulu. Iya tahu ah. Buktikan apa memang benar ada tidak, mana bukti anunya tuh. Iya. Dia tantang balik malah ini yang pelapornya. Iya. Ai, mati Makanya, apa? ya, cocok ini dikasih ketemu memang ini. Iya, Siapa tahu memang ada kan? Supaya jelas terbukti, supaya iya, tidak ada tahu. juga fitnah kan? Betul. Kalau ada ya bagus, artinya bagus untuk ditindaklanjuti, untuk diberikan sanksi atau apa. Kalau Iya. tidak ada kan syukur, artinya bersih. Betul. Kemudian untuk masih di Makassar, kabar baik untuk peserta Kori dan Korea yang akan mengikuti seleksi tilawah Quran dan hadis STKH 32 tingkat Sulsel. Ini kan acara tiap 2 tahun. Ini hadiahnya tahun ini hampir 1 M. Banyak. Tapi memang harus tahu, masa orang pintar mengaji, penghafal Quran, masa hadiahnya EC harus banget. Buku gambar jadi dengan buku tulis. Iya, ini 3 pulpen. 3 pulpen ini mereka disiapkan hadiah sampai 840 juta. Wih, Total. mantap tau. Harus mereka ini. Enggak sembarang orang bisa mengaji, menghafal Quran. Iya. Itu untuk Makassar. Nah, kalau daerah ini kita ada 2. Yang pertama, ada hari ini ada bocah korban bukan hari ini sih, 2 hari terakhir ada 2 bocah tenggelam. Kodong. Yang pertama itu hari Selasa kemarin di Mambi, kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa. Dia bocah tenggelam di depan, ada kanal di depan rumahnya. Hujan-hujan, kanal lagi deras, dia main, bocah terperosot jatuh ke kanal, tenggelam, hanyut. Sampai hari ini belum ditemukan. Kodong. Kemudian yang kedua yang baru-baru terjadi tadi di sini belakang Sungai Jendek Berang. Nah, dia ada 4 anak, ya ada 2 anak yang lagi berenang. Dan salah satu diantaranya tenggelam, hanyut. Sampai malam ini juga masih dicari dan belum ditemukan.
Nah, kita berharap ada keajaiban. Jadi Jadi pesannya untuk orang tua jaga lalu anak Iya. musim-musim begini biar slow kan Ji itu bisa tenggelam anak kecil balita. iya Kalau kodong. depan rumah itu jadi jangan anggap bilang orang tenggelam di sungai aja atau di laut. Iya. Slow kan juga bisa seperti yang terjadi di Mambi ini. Iya. Ya, kemudian yang satunya masih soal banjir ini warga di bantaran sungai di Kabupaten Luwu Utara ini dikasih peringatan sama BPBD. Karena ini lagi di sana ini lagi tinggi-tingginya musim hujan. Dan ada potensi terjadi banjir bandang. Semoga tidak terjadi seperti yang pernah terjadi tahun lalu itu di Masamba. Itu masih berpotensi terjadi. Jadi BPBD ini mau mengingatkan memang ini warga yang tinggal di bantaran sungai hati-hati Ki, karena itu bisa saja terjadi saat ini. Semoga saja tidak, tapi berpotensi terjadi. Apalagi sudah dicek di hulu banyak longsoran-longsoran di sungai. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau hujan deras banjir material ini terbawa dan terjadilah banjir bandang seperti yang terjadi tahun lalu itu. Berbahaya. Jadi bahkan sekarang meskipun sebenarnya belum banjir sudah banyak warga mengungsi. Warga yang di bantaran sungai itu sudah pindah memang nih. Mereka masih trauma pasti yang jadi korban tahun lalu. Ini perhatian untuk masyarakat khususnya ini Pemkabnya bagaimana melakukan mitigasi bencana sih Pak. Wah, besok ada foto ciwi-ciwi cantik. Ini loh cewek-cewek. Adik cantik dan berprestasi ini dari Kabupaten Maros ini. Apa prestasinya? Pasti besok. Iya deh. Nah, cara. Oke deh. Sudah boleh. Kakak Swiss. Iya, Puang. Gitu kasih. Tunggu di lewat Puang. Lagi. Di kalau bisnis biasa itu Puang. Operasional pelabuhan di Makassar ini masih ketat di sana. Masih diperketat sampai 25 Mei. Oh ya, jadi yang mau masuk ke Makassar, warga itu harus pakai masker, cuci tangan, tapi tes harus diperlihatkan. Pas begitu. tanggal 25 berarti Natal itu bulan gajian orang ini mau berangkat pulang. Oh, dia pergi ya ambil gaji nah. Terus ini mungkin gara-gara virtual ini yang data SL itu diselesaikan naik 10%. Iya. Semua ini kayaknya naik ini karena Telkomsel Pamasuka itu 40% juga naiknya kenaikannya. Jadi saya lihat ini semua ini, termasuk YouTube pakai data, banyak yang naik ini. Kalau mau besok UKM ini UKM Susi. Besok yang hadir ini siapa nama narasumbernya ini? Iskandar kata None. Makan ki lagi tadi. Makan ki jadi nonton ki. Tribuners di kata None. Baiklah. Apa kronik apa? Kurang Iya. Iya. Udah. Tribuners. Iya. Jumpa kembali cepat-cepat mungkin. Iya, Dik. Jam lama-lama. Terbuka bisa Super kan Dek? Iya. Apa yang terjadi? Keren Tribuners. Toh keren kita. Hasil sepak bola Liga Inggris. Ini kan semakin seru kau Cak kan? Iya. Jadi tinggal satu pertandingan man. Siapa penonton juaranya kan sudah ada Manchester City. Siapa yang lolos Liga Champions sudah Manchester City, Manchester United. Tapi masih ada 2 tingkat Liga Champions yang diburu ini. Ada Chelsea, ada Leicester dan ada Liverpool. Nah ini 3 nih baru rebutin. Leicester barusan kalah di tangannya Chelsea tadi. Ulasannya lengkap di halaman Super Bowl. Ya, halaman 9 edisi 20 Mei. Besok 20 Mei berarti hari kebangkitan apa? Iya. Kebangkitan nasional. Betul. Kebangkitan apa, Bang? Kebangkitan nasional. Iya. Iya. Terus jadi tinggal satu pertandingan. Mereka ini sama poinnya. Urutan ketiga, urutan keempat. Unggul 1 poin dari urutan kelima Liverpool. Iya. Jadi sangat menentukan nanti pertandingan terakhir di akhir pekan. Nah, Liga Inggris pokoknya panas ini. Siapa yang lolos Liga Champions? Chelsea, Leicester City atau Liverpool? Iya. Nah, tiket sudah di tangannya 2
MU bersaudara. MU bersaudara. Manchester bersaudara. Saudara. Manchester City sama MU. Nah, seru. Liga Italia juga begitu seru. Meskipun sudah ada juara, tapi urutan kedua, 3, 4, 5 ini berkurbut Liga Champions juga. Ada AC Milan, Atalanta, kemudian Juventus, ada Napoli. Juventus urutan kelima ini berbahaya, mengancam ketiga di atasnya. Pokoknya berkurbut. Gitu Tribuners. Serunya Tribuners. Apalagi digital live report jam 2 siang besok, jangan lupa. Di mana lagi tahu itu, daerah apa lagi? Besok itu karena sudah tadi dari mana tadi ya, Jeniponto. Jeniponto dan dari mana lagi? Siapa lupa Tribuners? Dari Makassar. Iya. Polman. Polman. Dekatnya Makassar dengan Polman. Dekat dari Dilihat dari peta tuh. Iya. 1 jengkal, tidak juga 1 jengkal. Apalagi kalau pakai gerbang pintu waktu terus langsung sama. Buka pintu langsung sama. Terus besok itu ada juga Tribun Bisnis Forum jam 3. Jam 3 membahas marketer hebat, pemasaran hebat. Ya, dan tips-tips di masa pandemi ini seperti apa. Jadi para tenaga pemasaran besok bagus di seksi ini, karena ini yang hadir adalah coach-coach, pelatih-pelatih yang bersertifikat internasional. Hebat ini ya Tribun deh. Terus malam harinya ada kata noni lagi. UKMD. Iya, UKM. Dan makanan lagi. Yang makan besok malam deh di rumah deh. Besok. Jam ini saya bocorkan deh nanti. Tidak mau. Pokoknya enak-enak ini besok. Kemarin kan sudah burger, sudah bakso. Besok lagi ada lagi yang keren. Jam 7 malam. Sama kata noni. Tribun bantu UMKM supaya UMKM berdaya di masa pandemi ini.